Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring matematika SMPT Al-Firdaus Purwodadi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini di kelas 9, saya akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama itu ditinjau dari koefisiennya. Ya, persamaan fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Jadi kita nanti meninjau dari koefisiennya ya. Koefisien di sini berarti adalah dari a, b dan dari c. Oke. Yang pertama dari koefisien a. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya, kayak orang smile ya. A lebih besar dari 0 artinya apa? Nilai A-nya itu positif ya. Biasanya kalau orang-orang yang sedang positif itu kan dia juga suka smile-smile sendiri gini ya. Nah, berarti lambangnya atau grafiknya itu terbuka ke atas. Nah, lawannya berarti kalau A-nya kurang dari 0, negatif, berarti dia grafiknya terbuka ke bawah. Kayak orang yang sedang cemberut. Nah, gitu cara membedakannya hanya ini ya. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita ke koefisien yang B ya. Koefisien yang B. Nah, jika tanda A sama dengan B, maka puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Kalau A-nya positif, B-nya positif. Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, itu yang dinamakan jika tanda sama. Nah, grafiknya kayak gini. Ya. Nah, puncaknya di sini. Ya, di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau grafiknya seperti ini, ya, terbuka ke bawah, berarti nilai A-nya sama dengan kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, ya, tandanya sama, berarti B-nya juga kurang dari 0 gitu. Nah, kalau nanti grafiknya ke atas seperti ini ya, berarti kebuka ke atas, berarti nanti titiknya di sini, A-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0 gitu. Ini hanya satu contoh saja ya. Next, yang kedua, jika tanda A tidak sama dengan B, maka puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Berkebalikan ya dari yang nomor 1. Puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sebelah kanannya, puncaknya ada di sini. Oke ya. Nah, kalau dia tersenyum berarti grafik ini A-nya nilainya lebih besar dari 0 ya. B-nya berarti bagaimana? B-nya tidak sama dengan A. Kalau B-nya tidak sama dengan A, berarti grafiknya yang bentuknya seperti ini, berarti nilai B-nya kurang dari 0 ya, karena tandanya berkebalikan gitu. Oke, nomor 3. Nah, jika tanda B sama dengan 0, maka puncaknya tepat di sumbu Y. Oke ya. Jika tanda B-nya sama dengan 0, maka puncaknya tepat di sumbu Y. Ini. Ya, tepat di sumbu Y. Jadi pas di sumbu Y ya. Kalau dia smile berarti A-nya lebih besar dari 0, B-nya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 0, tinggal dibalik aja grafiknya. Kayak gini, dibalik aja grafiknya ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Itu untuk sifat fungsi kuadrat yang ditinjau dari koefisien B, ada 3 tuh.
Kita lanjut untuk yang koefisien dari C sekarang ya. Jika tanda C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. C-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu Y positif. Nih, Y positifnya nih ya. Sumbu Y positif. Kalau C-nya lebih besar dari 0. Untuk grafik ini, kalau dia ke bawah berarti A-nya kurang dari 0, C-nya lebih besar 0. Tuh. Kalau A-nya lebih besar 0, grafiknya tinggal dibalik aja. Tuh ya. Nah, yang kedua, jika tanda C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Memotong sumbu Y negatif. Nah, mana perpotongannya ini? Ini kan Y. Yang atas sumbu Y positif, yang bawah sumbu Y negatif. Dia memotongnya di sini. Tuh, kalau C-nya kurang dari 0. Grafiknya berarti A-nya kurang dari 0, C-nya juga kurang dari 0. Yang ketiga, kalau tanda C sama dengan 0, maka grafik melalui titik 0,0. Ini gambarnya. Melalui titik 0,0. Oke. Ini ya. Dia melalui titik 0,0. Titiknya di sini. Ya. Kalau grafiknya ke atas tadi berarti artinya apa? A-nya lebih besar dari 0. Ya. Kalau melalui titik 0,0 berarti C sama dengan 0. Itu untuk sifat berdasarkan koefisien C ada 3. Kalau masih bingung nanti bisa di reply lagi ya, bisa dipahami lagi. Nah, kemudian yang kedua, kalau ditinjau dari diskriminan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang diskriminan juga ya. Nah, kita ulangi lagi di sini rumusnya. Jika diberikan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka diskriminan dari fungsi tersebut adalah, rumusnya diskriminan adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Tuh. Nah, dari diskriminan dia punya sifat yang pertama, jika d-nya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Ini gambarnya. Ya, kalau d-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Ya, ini untuk gambarnya yang untuk gambar yang a lebih besar dari 0, ini untuk yang gambar a kurang dari 0. Tuh ya. Arahnya saja yang berbeda, terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Tetap ya, kalau d-nya lebih besar dari 0 berarti dia memotong sumbu x di dua titik. Tuh ya. Kalau d-nya kalau d-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu x. Menyinggung, nempel ya, nyerempet gitu ya, menyinggung sumbu x. Nah, yang ketiga, jika d-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong. Gimana gambarnya? Nih ya, ngambang. Ya, jadi dia tidak memotong sumbu x. Itu untuk 3 sifat dari fungsi kuadrat kalau ditinjau dari diskriminan, gitu ya. Oke, saya langsung ke contoh soal. Nah, yang pertama dari buku paket halaman 69 latihan 2.8 nomor 1A. Ini saya ubah kata-katanya biar lebih enak ya. Berdasarkan nilai A dari koefisien fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5, maka tentukan kesimpulan dari grafiknya. Oke ya. Ini X kuadrat koefisiennya berapa? 1 kan? Kalau tidak ada angkanya berarti dia koefisiennya 1. Satunya positif atau negatif? Positif. Nah, tadi kalau positif, ya karena A-nya positif, A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Itu aja jawabnya ya. Untuk yang nomor 2, di halaman yang sama, latihan 2.8 nomor 2B sekarang. Nah,
posisi grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 dengan cara melihat koefisien C adalah, di sini koefisien C-nya yang mana? A ya, yang ini B dan yang ini C ya. C-nya nilainya adalah negatif 1 ya. Karena C-nya negatif 1 berarti C kan kurang dari 0. Nah, kalau C-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu Y negatif. Itu ya. Next, nomor 3. Saya ambil dari buku paket halaman 75 nomor 19. Ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Berdasarkan nilai diskriminan, maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut titik. Grafiknya itu tadi memotong sumbu x atau menyinggung sumbu x atau tidak memotong sumbu x ya, seperti yang 3 sifat diskriminan tadi ya. Nah, caranya seperti ini ya. Oke, kita cari dulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC ya. Ini B-nya berarti kan 4, A-nya 2, C-nya 7. Masuk saja ke rumus ini ya. Nah, kan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2, A, C-nya 7. Sama dengan 4 kuadrat 16 dikurang 4 dikali 2 dikali 7 hasilnya 56 ya. 16 dikurang 56 sama dengan negatif 40. Nah, karena dia negatif ya, maka D-nya kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0, artinya apa? Grafik tidak memotong sumbu X ya. Tadi gambarnya yang ketiga yang ngambang tadi ya. Jawabannya berarti yang ini, tidak memotong sumbu X. Contoh yang terakhir dari buku paket halaman 75 nomor 22. Nah, nilai K pada fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah k yang membuat grafik fungsi tersebut menyinggung sumbu x. Ini ya, berapa nilai K agar grafik ini bisa menyinggung sumbu X. Oke ya. Nah, kan yang menyinggung sumbu X itu kan D-nya sama dengan 0 kan, ya. Jadi nanti ini dicari nilai K-nya berapa biar diskriminannya nilainya 0. Tuh. Nah, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah k ya. Ini berarti kan A-nya negatif 1 ya, karena di sini tidak ada koefisiennya. Berarti koefisiennya 1, B-nya 2, C sama dengan K. Masuklah ke rumus diskriminan ya. Di sini diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Masuk ke rumus ya. B-nya 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 1, C-nya sama dengan K. Sama dengan ini ya, 2 kuadrat 4, negatif 4 dikali negatif 1 kan positif 4. Positif 4 dikali K hasilnya positif 4K. Kemudian positif 4-nya pindah ruas, jadi negatif 4 ya. Jadi nilai K-nya sama dengan negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Itu ketemu jawabannya ya. Jadi nilai K yang memenuhi agar grafiknya menyinggung sumbu X adalah negatif 1. Itu cara untuk mengerjakan dan menggunakan sifat-sifat dari grafik fungsi. Nah, biar anak-anak semakin tambah ilmunya gitu ya. Jadi harus diaplikasikan. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Tugasnya silahkan bisa kerjakan soal di LKS halaman 43 uji kompetensi nomor 3 dan 6 ya. Seperti biasa, kirimkan foto catatan kalian dan foto pekerjaan kalian via WhatsApp di nomor yang berulang. Oke. Tuh, kita akhiri pertemuan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.